Selamat datang di training PHBit, digital logistik platform yang mudah, aman, dan juga murah. Sebelum melanjutkan ke demo web dan juga aplikasi PHBit, terlebih dahulu akan kami jelaskan mengenai bisnis prosesnya. Di PHBit, Anda diminta untuk melakukan registrasi akun serta melengkapi data-data terkait dengan perusahaan. Saat registrasi, cukup mencantumkan email aktif dan juga password. Dan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahap registrasi adalah nama atau nama perusahaan, nomor telepon aktif, alamat, NPWP, SIUP, logo perusahaan, serta nomor rekening. Setelah semua data diinputkan, maka proses registrasi telah selesai dan hanya tinggal menunggu aktivasi akun oleh admin. Selanjutnya, permintaan lelang. Ketika akun sudah diaktifasi oleh admin dan pengirim barang sudah membuat lelang, maka Anda akan menerima email mengenai detail lelang yang diminta oleh pengirim barang. Sehingga Anda mulai bisa menentukan jadwal dan juga harga yang ditawarkan pada pengirim barang. Penginputan jadwal dan harga membutuhkan data seperti pelabuhan asal atau POL, pelabuhan tujuan atau POD, tanggal keberangkatan atau ETD, tanggal tiba atau ETA, closing time, dan juga nama kapal. Untuk harga, Anda bisa inputkan harga untuk moda darat asal, moda laut, dan juga moda darat tujuan. Setelah selesai dibuat, jadwal dan harga tersebut akan muncul di sisi pengirim barang ketika tanggal lelang sudah ditutup. Pengirim barang kemudian akan menentukan pemenang lelang, sehingga tender pengiriman dapat segera dimulai. Apabila Anda yang terpilih, maka Anda akan mendapat notif email terkait dengan pemenang lelang tersebut. Lanjut ke proses pengiriman. Pada saat pengiriman, Anda sebagai penyedia jasa harus menginputkan data-data seperti jadwal, alamat PIC pengiriman, daftar muatan, dan lain-lain, sehingga proses pengiriman di lapangan dapat berjalan dengan baik. Untuk data dan dokumen, pada saat proses pengiriman di lapangan, Anda diminta untuk menggunakan aplikasi PHBit Agent. Aplikasi ini berguna untuk monitoring pekerjaan apa saja yang perlu dan sudah dikerjakan, sehingga pihak pengirim barang dapat mengetahui progres dari pengiriman sudah sampai sejauh mana, serta dapat pula untuk mendownload dokumen secara online. Terakhir adalah pembayaran. Pembayaran dari pengirim barang akan langsung diteruskan ke penyedia jasa atau partner PHBit setelah admin memastikan bahwa semua pekerjaan telah selesai dan semua dokumen sudah lengkap. Proses pun telah selesai. Seperti slogan PHBit, mudah, aman, dan juga murah. Semua proses pengiriman bisa dilakukan dengan mudah secara online dan terjamin aman karena semua prosesnya dapat dimonitor dengan baik, serta harga yang murah karena dapat disesuaikan dengan budget dan permintaan lelang. Demo web dan aplikasi PHBit. Silahkan terlebih dahulu masuk ke alamat www.phbit.prahu-hub.com. Kemudian setelah muncul halaman utama, pilih registrasi. Pilih registrasi sebagai penyedia jasa pengiriman. Kemudian, isikan nama, nomor telepon, email aktif, serta kata sandi yang akan digunakan. Setelah semua selesai terisi, jangan lupa untuk centang pada kolom CAPTCHA yang bertuliskan I'm not robot, dan selanjutnya pilih registrasi. Registrasi telah terinput di sistem dan tunggu beberapa saat. Mohon cek ke email yang telah Anda daftarkan di PHBit untuk menerima konfirmasi registrasi. Apabila Anda belum menerima email, harap cek pula di bagian spam. Caranya, untuk di Gmail Anda bisa klik pada ciutkan, kemudian pilih spam. Dan untuk pada Yahoo, bisa pilih lainnya, kemudian pilih spam.
Selanjutnya, Anda bisa langsung masuk ke email Anda. Kemudian, buka pesan yang dikirimkan oleh PHBit untuk registrasi partner. Pilih aktivasi dan Anda akan otomatis langsung diarahkan ke halaman PHBit. Klik pada "Silahkan masuk dan lengkapi data pendaftaran Anda". Masukkan email dan password kembali untuk login di PHBit. Kemudian, mulai lengkapi data pendaftaran seperti nama perusahaan, SIUP, alamat, logo perusahaan, dan lain-lain. Untuk kolom yang bertanda bintang wajib untuk diisi, sedangkan yang lain sifatnya opsional, boleh diisi ataupun tidak. Untuk data bank, Anda bisa menambahkan kolom apabila memiliki lebih dari satu nomor rekening dengan cara klik tombol tambah. Jika semua sudah terisi, pilih daftar. Akun Anda telah terdaftar di sistem kami, namun Anda masih perlu menunggu hingga akun diaktifasi oleh admin. Setelah akun diaktifasi oleh admin, Anda akan mendapat pesan di email kembali. Buka pesan dan klik menuju PrauHub. Otomatis, Anda akan langsung diarahkan ke halaman utama dan lakukan login sekali lagi. Ketikkan email dan password yang sudah Anda daftarkan, kemudian pilih Masuk. Akun Anda telah siap digunakan untuk menerima lelang dari para pengirim barang. Apabila Anda lupa dengan kata sandi yang sudah Anda daftarkan, Anda bisa mengatur ulang kata sandinya dengan klik "Lupa kata sandi". Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memasukkan email yang telah Anda daftarkan dan klik "Kirim". Buka email Anda, dan Anda akan menerima email untuk reset password. Pilih Ganti password. Setelah itu, input password baru dan ketik kembali password baru tersebut untuk konfirmasi. Yang terakhir, klik Submit. Kata sandi atau password Anda telah berhasil diperbarui. Silahkan melakukan login kembali menggunakan password baru Anda. Kita lanjut ke terima lelang pengirim barang. Apabila ada pengajuan lelang dari pengirim barang, Anda akan mendapatkan notif di email seperti berikut. Email berisi mengenai detail permintaan pengiriman seperti kota asal dan tujuan, ukuran dan jenis kontainer yang diminta, jumlah atau volume yang dibutuhkan, dan lain-lain terkait dengan proses pengiriman. Dari email ini, Anda bisa menyesuaikan apakah kira-kira dapat melayani ataupun tidak. Selain dari notif email, Anda juga dapat melihat laporan lelang yang masuk pada menu laporan di web. Untuk laporan lelang yang masih berwarna merah, menandakan bahwa Anda belum input harga untuk lelang tersebut. Klik tombol mata untuk melihat detail lelang. Anda juga dapat melakukan filter untuk memudahkan pencarian dengan klik tombol filter. Isikan salah satu identitas lelang, seperti nama shipper, nomor lelang, atau yang lain. Kemudian klik filter. Selanjutnya, Anda bisa langsung input harga dan jadwal lelang. Pilih input harga penawaran. Pilih nomor lelang yang akan diikuti.
Masukkan data seperti pelayaran, ukuran, jenis, harga yang akan ditawarkan, serta masa berlakunya penawaran. Bisa diisikan sesuai tanggal buat penawaran. Checklist semua biaya yang termasuk. Dapat diisi sesuai dengan yang akan ditawarkan. Deskripsi harga diisi informasi tambahan mengenai penawaran yang diberikan. Apabila Anda ingin menambah harga penawaran, Anda bisa klik pada tambah harga penawaran. Pengisian sama seperti tadi. Dan apabila ingin menghapus penawaran, bisa pilih icon tong sampah. Setelah selesai, pilih simpan. Untuk harga yang masih bertanda merah, menunjukkan bahwa Anda belum input jadwal untuk harga tersebut. Selanjutnya, tambah jadwal. Pilih tombol jadwal, klik pada tambah jadwal. Anda dapat menambahkan nama kapal atau tracking, voyage atau plat nomor truk, closing time, ETD dan juga ETA. Jika ada lebih dari satu jadwal, bisa pilih tombol tambah jadwal dan isikan seperti tadi. Untuk hapus, bisa pilih tong sampah. Setelah semua sudah sesuai, pilih simpan. Untuk melihat hasil penawaran harga yang telah dibuat, bisa klik tombol mata. Jika ingin mengubah atau edit harga, pilih tombol pensil. Dan jika ingin hapus, pilih tombol tong sampah. Untuk melihat jadwal, dapat pilih menu jadwal, kemudian klik lihat jadwal. Jika ingin merubah jadwal, bisa klik tombol pensil, dan terakhir, jika ingin menghapus jadwal, pilih tombol tong sampah. Setelah lelang ditutup, pengirim barang akan memilih penawaran terbaik. Dan jika Anda yang terpilih, maka pesanan yang dibuat tersebut akan masuk ke halaman pesanan. Namun masih berstatus validasi, karena masih menunggu konfirmasi dari admin. Setelah pesanan dikonfirmasi admin, status pesanan berubah menjadi proses. Pada tahap ini, penyedia jasa pengiriman sudah bisa melakukan proses pengambilan kontainer. Mulai proses pengiriman. Untuk semua petugas penyedia jasa pengiriman diwajibkan untuk mengunduh aplikasi PHBit di Play Store atau di halaman web ini. Akan kami jelaskan di akhir video tentang tata cara untuk mengunduh aplikasi melalui web. Buka aplikasi dan login menggunakan nomor telepon dan kode yang sudah didaftarkan pada admin PHBit. Apabila Anda lupa dengan kode untuk login, Anda bisa klik lupa kode. Kemudian, isikan nomor telepon yang sudah didaftarkan dan konfirmasi kembali dengan mengetik nomor telepon Anda. Selanjutnya, pilih proses. Klik saya mengerti dan mulai buka WA Anda. Sistem akan mengirimkan ulang kode pada WA Anda. Anda bisa mulai login dengan kode yang sudah didapat.
Setelah masuk pada aplikasi, Anda dapat melihat tugas yang akan datang dan juga tugas yang harus Anda lakukan sekarang. Pilih tugas sekarang dan masuk pada penugasan yang tersedia. Ambil kontainer. Pilih depo pengambilan kontainer. Dan untuk alamat akan otomatis muncul ketika Anda telah memilih nama deponya. Anda juga bisa menambahkan foto, hanya saja sifatnya opsional, bisa diisi, bisa juga tidak. Namun kami menyarankan untuk tetap diisi sehingga pengirim barang bisa mendapat update yang lebih lengkap. Catatan tambahan dapat diisi pula oleh petugas sebagai informasi dari penugasan tersebut. Setelah semua data terisi, geser untuk menyimpan. Ketika proses ambil kontainer telah selesai diinput pada aplikasi, status pesanan pada web PHBit akan berubah. Kembali lagi pada aplikasi PHBit. Apabila proses staffing telah dilakukan, maka petugas wajib untuk mengisi nomor SIL. Sedangkan untuk foto staffing sifatnya opsional. Catatan tambahan dapat diisi pula oleh petugas sebagai informasi tambahan. Selanjutnya, geser untuk menyimpan jika semua informasi sudah terisi. Setelah proses staffing sudah diinput pada aplikasi, status akan berubah menjadi staffing. Tugas selanjutnya adalah kapal berlayar. Petugas perlu menginputkan tanggal kapal berangkat. Selanjutnya, apabila ada informasi tambahan dapat ditulis pada catatan. Geser untuk menyimpan. Status pada web akan berubah menjadi kapal berlayar. Dan pada detail pesanan juga telah berganti. Tugas selanjutnya adalah ketika kapal sandar. Petugas perlu menginputkan tanggal tiba dan apabila ada informasi tambahan dapat juga ditulis pada catatan. Selanjutnya, geser untuk menyimpan. Status pada web saat kapal sandar akan berubah. Kemudian adalah tahap dooring. Petugas bisa upload foto bongkar apabila tersedia, namun sifatnya opsional. Yang wajib diisi adalah mencentang pada kotak selesai proses bongkar. Dan apabila ada informasi tambahan dapat juga ditulis pada catatan. Lanjut geser untuk menyimpan. Status di web akan berubah menjadi dooring. Kontainer kembali ke depo. Petugas memilih depo pengembalian kontainer. Untuk alamat akan otomatis muncul. Petugas juga dapat upload foto apabila ada, namun sifatnya opsional. Selanjutnya, petugas wajib mencentang kolom "Sudah selesai" untuk bisa melanjutkan proses penyimpanan.
geser untuk menyimpan. Status berubah menjadi kontainer kembali. Bisa dilihat pula pada detail pesanan. Penugasan yang terakhir adalah dokumen dikirim balik. Di sini, petugas wajib untuk input nomor resi dari pengiriman dokumen yang dilakukan ke pengirim barang. Bisa ditambahkan foto juga apabila ada. Selanjutnya, geser untuk menyimpan. Anda bisa cek di tugas selesai. Pada tugas selesai, pilih nomor pesanan yang ingin dilihat. Kemudian akan muncul daftar pekerjaan yang sudah diselesaikan. Status pada web akan berubah menjadi dokumen dikirim. Dan Anda juga bisa mulai unggah invoice dengan klik dokumen invoice. Klik browse, pilih dokumen yang akan diunggah, klik upload, dan pilih simpan. Pada detail pesanan akan diarahkan pada halaman selesai. Di sini, Anda tinggal menunggu penilaian dari pengirim barang. Selain itu, Anda juga dapat unduh dokumen atau upload dokumen kembali. Dan ketika pengirim barang telah menilai Anda, status pesanan akan berubah menjadi selesai, dan Anda dapat melihat penilaian pada detail pesanan. Apabila Anda ingin melihat atau mengubah data perusahaan, klik akun, pilih data perusahaan. Di sini Anda dapat melihat dan memperbarui data perusahaan Anda, seperti nama perusahaan, nomor SIUP, alamat kantor, nomor telepon, dan juga data bank yang dimiliki. Setelah perubahan selesai dilakukan, jangan lupa untuk klik simpan. Selain data perusahaan, Anda juga dapat melihat dan mengubah profil perusahaan. Caranya sama, klik pada akun, kemudian pilih profil. Pilih edit profil. Anda bisa edit untuk tahun berdiri, jumlah karyawan, jenis pengiriman, dan juga profil perusahaan Anda yang dapat diceritakan di kolom yang tersedia, sehingga dapat dilihat oleh pengirim barang. Setelah semua selesai, jangan lupa untuk klik simpan. Menu Subuser digunakan untuk membuat akun kepada user lain agar bisa mengakses akun Anda, namun dengan pembatasan hak akses yang telah ditentukan. Caranya, klik tombol tambah subuser. Isikan email user baru yang akan ditambah. Password. Di sini, Anda dapat membuatkan sendiri password untuk subuser Anda. Nama, bagian staff, dan pilih akses perizinan. Tentukan subuser tersebut akan ditugaskan untuk bagian apa. Anda dapat memilih daftar pesanan, pengaturan harga dan jadwal, atau notifikasi email lelang baru. Dapat dipilih salah satu atau semua. Kemudian, pilih simpan. Setelah data terinput, Anda bisa gunakan icon mata untuk melihat detail subuser.
Atau bisa klik icon pensil untuk edit subuser, dan juga icon tempat sampah untuk menghapus data. Untuk selanjutnya, Anda dapat pilih menu lain-lain, dan pilih syarat dan ketentuan. Di sini, Anda dapat melihat semua syarat dan ketentuan yang berlaku di PHBit. Kemudian, untuk aplikasi yang saya jelaskan di awal tadi, selain Anda dapat unduh melalui Play Store, Anda juga dapat unduh melalui web PHBit. Caranya, pilih menu lain-lain, dan pilih unduh dokumen. Otomatis, aplikasi akan segera terunduh. Terakhir adalah menu bantuan. Di menu bantuan tersedia daftar istilah untuk membantu Anda dalam memahami istilah yang ada di PHBit. Sekian demo web dan aplikasi PHBit untuk partner atau penyedia jasa kirim di PHBit. Apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas, dapat ditanyakan kembali pada kami atau dapat menghubungi tim di email dan nomor telepon yang tertera pada layar. Terima kasih.